Yunita Emma sebagai ketua dari kelompok 2. Kami akan memaparkan video yang berkaitan dengan Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Kalingga berasal dari kata Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan yang didirikan oleh beberapa kelompok orang lain dari India yang berasal dari Orissa. Mereka melarikan diri karena daerah Orissa dihancurkan oleh Maharaja Asoka. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6 dan dibubarkan pada abad ke-7. Salah satu penguasa Kalingga yang terkenal mampu membawa kemajuan kerajaan yaitu Ratu Sima atau Dewi Waswari. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kejayaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Tak memiliki relasi perdagangan kuat dengan China. Sektor perdagangan ini ditopang dengan keberadaan pelabuhan terbesar yang berada di Pekalongan. Setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar tahun 752 Masehi karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi dua menjadi Kerajaan Keling yang diperkirakan ada di Magelang dan Kerajaan Medan atau Mataram kuno berada di sekitar Yogyakarta. Terpecahnya Kalingga diyakini menjadi cikal bakal kerajaan besar di Jawa. Berita Tiongkok Sunting. Berita keberadaan Holing juga dapat diperoleh dari berita yang berasal dari zaman dinasti Tang dan catatan Isting, seorang biksu Buddha yang berkelana lewat laut ke India melalui jalur sutra. Catatan dari zaman dinasti Tang Sunting. Catatan pada zaman dinasti Tang memberikan keterangan tentang keberadaan Holing sebagai berikut. Holing atau Jawa terletak di seberang lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla atau disebut Kamboja. Di sebelah timurnya terletak Poli atau Bali. Dan di sebelah barat terletak Sumatera. Ibu kota Holing dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan dari berita Tiongkok ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674 Masehi, rakyat Holing diperintah oleh penguasa perempuan yang disebut Hesmo atau Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang bijaksana. Pada masa pemerintahannya, Holing sangat aman dan tentram. Catatan Isting Sunting. Catatan Isting pada tahun 664 atau 667 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7, tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha. Di Holing ada pendeta Tiongkok bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Tionghoa. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Janabadra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana, tetapi cerita ini berbeda dengan cerita nirwana dalam agama Buddha Hinayana. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku.
Untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata, sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi, pada suatu hari, ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan, menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi, atas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membeda-bedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat, bahkan pendeta Cina yang bernama Huini datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha, Hinayana, ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabhadra. Yang pertama, Prabu Wasumurti pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Pasca didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi. Prabu Wasumurti ditunjuk sebagai raja pertamanya dan berkuasa sekitar 11 tahun. Yang kedua, Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Usai Prabu Wasumurti meninggal, tahta kerajaan Kalingga diambil alih putranya, yaitu Prabu Wasugeni dengan masa jabatan 27 tahun. Yang ketiga, Prabu Wasudewa pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Meninggalnya Prabu Wasugeni membuat sang putra bernama Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. Yang keempat, Prabu Kiratasingha pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Regenerasi raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kiratasingha yang dipercaya sebagai pemimpin. Yang kelima, Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan sosok Prabu Wasukawi, namun dia diketahui pernah menjabat sebagai penguasa Kalingga. Keenam, Prabu Kartikeya Singha pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Prabu Kartikeya Singha menikah dengan putri Prabu Wasugeni, yaitu Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Kartikeya Singha pun mendapat jatah berkuasa di Kalingga selama 26 tahun. Dan yang ketujuh, Ratu Sima pada tahun 674 sampai 695 Masehi. Saat suami Ratu Sima, Prabu Kartikeya Singha wafat, kekuasaannya digantikan sang ratu yang mengembalikan keadaan, membuat kerajaan Kalingga berada di masa kejayaan. Jejak peninggalan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga memiliki sejumlah peninggalan. Berikut peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah, yang bertuliskan silsilah keluarga Dapunta Shailendra sebagai tokoh pencetus kerajaan Kalingga. Yang ketiga, Candi Angin.
Candi Angin terletak di Kecamatan Kediri yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat, Candi Bugra. Candi Bugra berlokasi di Desa Tempur, Jepara, yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum masuk ke Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Dan yang kelima, situs Puncak Songolikur, Gunung Muria. Puncak Songolikur adalah puncak tertinggi Gunung Muria di Jawa Tengah. Peninggalan kerajaan Kalingga di sana ditemukan banyak arca dan tempat pemujaan. Fakta-fakta tentang kerajaan Kalingga. Di puncak Krakatau atau Gunung Muria, tidak jauh dari distrik Keling atau Jepara. Di sana terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Sampai sekarang belum mempunyai yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu, mengingat ajang yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Profesor Gunadi dan 4 orang stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta, Balai Arkeologi Yogyakarta, menemukan prasasti Krakatau. Selain 4 arca, di kawasan itu mempunyai pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah sampai menjelang puncak. Masing-masing diberi nama, yaitu Pewayangan sebagai Bambang Sakri, Abiyosok, Jonggrik Saloko, Suketreng, Pandu Dewonoto, dan Kamu Noyosi. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya, nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemelang. Berdasarkan isi dari prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang didirikan oleh Depun Tahyang Sri Jayanasa. Kisah pendirian Kerajaan Sriwijaya termasuk sebagai yang sulit dipecahkan dikarenakan sumber yang tersedia tidak menjelaskan struktur genealogis yang rapi antara raja-raja Sriwijaya. 1. Prasasti Gedukan Bukit. Prasasti Gedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang berigadakan perjalanan suci. Dengan menggunakan perahu, ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. 2. Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talangtuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Skri serta taman ini dibuat oleh Dapun Tahyang Sri Jayanasa. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani, akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencarian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional para pedagang Cina yang akan datang ke India. Sehingga dahulu di Sriwijaya, begitu juga para pedagang di India yang akan ke Cina. Ke Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan internasional maupun internasional. Di kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya.
Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negara. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan perdagangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Nah, apa sih itu kerajaan maritim? Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengendalikan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai perairan di Nusantara. Hal ini sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak, bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. Banyak pelajar asing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar Sanskerta. Kemudian mereka belajar agama Buddha di Nalanda, India. Antara tahun 1011 sampai 1023 datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisha untuk lebih dalam memperkuat pengetahuan agama Buddha. Mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijang menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pendalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi.